Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau selalu baik kepada kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau selalu mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih. Biarlah kami terus diingatkan supaya kami bersyukur kepada Tuhan, bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus yang akan urapi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perenungan singkat dalam kesempatan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan adalah mengungkapkan rasa syukur. Mengungkapkan rasa syukur. Saya yakin kita semuanya pernah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Apa yang menjadi alasan kita bersyukur tentunya beragam. Ada banyak. Mungkin ada yang bersyukur karena mendapatkan rezeki, orang bilang mendapatkan berkat yang tidak terduga. Ada yang bersyukur karena dapat menyelesaikan masalah atau kesulitan hidup. Ada yang bersyukur karena sembuh dari sakit. Ada yang bersyukur karena lepas dari persoalan yang begitu berat dan bisa lepas sehingga bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak alasan dan banyak sekali alasan sebenarnya yang bisa membuat kita bersyukur. Walaupun terkadang kita lupa bersyukur atau tidak bersyukur kepada Tuhan, atau tidak mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Padahal tadi ada banyak sekali alasan untuk kita bersyukur sebenarnya. Tapi sekali lagi terkadang manusia lupa dan akhirnya tidak mengungkapkan rasa syukurnya. Makanya siang hari ini renungan saya kasih judul mengungkapkan rasa syukur. Mari buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan buat saudara semuanya. Tidak lama sudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota-kota berjalan, para murid mengikuti, para murid ambil bagian dalam pelayanan tersebut, memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang menarik bukan hanya 12 murid yang ikut, tapi juga ada beberapa perempuan yang ikut. Padahal kalau kita perhatikan budaya pada zaman itu tidak terlalu memperhitungkan perempuan. Tapi di sini para perempuan ini ikut ambil bagian dalam pelayanan, khususnya pemberitaan Injil bersama dengan Yesus dan juga 12 muridnya. Ada 3 nama yang disebut, yaitu Maria, Magdalena, Yohana, dan Susana. Tapi hari ini saya akan mengajak kita semuanya belajar khususnya satu pribadi, yaitu Maria dari Magdalena. Kita akan melihat bagaimana Maria Magdalena mengungkapkan rasa syukurnya. Apa yang membuat Maria Magdalena bersyukur? Dituliskan bahwa Maria Magdalena dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena dibebaskan dari ikatan 7 roh jahat. Maria Magdalena mengalami kelepasan, mengalami kebebasan
dari hal-hal yang sudah sekian lama mengikat dirinya. Dan Maria merasa suatu sukacita yang luar biasa ketika mengalami kelepasan. Itu kenapa Maria mengekspresikan atau mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dari pembacaan ini kita belajar ada 3 hal yang menjadi ungkapan rasa syukur Maria Magdalena. Yang pertama, Maria Magdalena bersyukur kepada Tuhan dengan cara dia ambil bagian memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bersyukur dengan menjadi saksi, bersyukur dengan bersaksi. Di sini katakan bahwa juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan. Ayat yang ke-1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, berkeliling memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa perempuan. Artinya Maria Magdalena ikut bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan 12 murid lainnya. Jadi ini dilakukan sebagai ungkapan syukur. Maria bersyukur. Maria menyadari kelepasan yang dialami adalah karena pertolongan Tuhan. Kebebasan yang diterima itu karena perbuatan Tuhan. Dan Maria Magdalena bersyukur dengan bersaksi, ikut dalam rombongan Tuhan Yesus bersaksi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, jadi mari ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan cara kita bersaksi, menceritakan perbuatan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup saya dan saudara. Apapun yang saudara sudah alami, yang sudah diterima dari Tuhan, bagikan, ceritakan bahwa semuanya itu adalah perbuatan Tuhan. Saudara yang disembuhkan dari sakit saudara, saudara yang dilepaskan dari masalah pergumulan hidup saudara yang sekian lama saudara berjuang dan tidak bisa lepas, dan sekarang Tuhan sudah lepaskan, ceritakan, beritakan bahwa itu adalah perbuatan Tuhan bagi Bapak saudara. Jadi bersaksi itu cara yang bisa kita gunakan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, melayani. Di sini katakan bahwa perempuan-perempuan ini, artinya Yohana, Susana, dan Maria Magdalena, mereka melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi Maria Magdalena, perempuan yang mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan Yesus dengan melayani. Apa yang mereka bisa buat untuk melayani rombongan Tuhan Yesus dan para murid yang sedang memberitakan Injil? Dikatakan mereka melayani dengan kekayaan mereka. Artinya mereka melayani dengan memberikan yang bisa mereka berikan. Mungkin mereka nggak bisa memberikan hal-hal yang bersifat mengajar atau menyampaikan hal-hal yang lain. Dia atau Maria Magdalena bisa bercerita tentang perbuatan Tuhan, bersaksi, dan juga bisa melayani dengan menggunakan apa yang mereka miliki. Maria Magdalena punya kekayaan, punya harta, punya uang, itu digunakan untuk melayani. Jadi saudara, mari bersyukur kepada Tuhan, ungkapkan rasa syukur saudara dengan melayani. Saudara bisa gunakan waktu saudara, saudara punya tenaga, bisa gunakan tenaga saudara, saudara punya kekuatan, punya ide, punya pikiran, bahkan saudara punya sumber daya yang lain termasuk keuangan saudara. Saudara bisa gunakan itu untuk melayani sebagai ungkapan rasa syukur saudara kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah dengan cara mengikut Tuhan dengan setia. Jadi ungkapan rasa syukur yang dilakukan oleh Maria Magdalena, dia mengikut Tuhan Yesus sampai akhir. Dia setia mengikut Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan di dalam akhir perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ya, kisah penyaliban Tuhan Yesus, di situ tercatat bahwa Maria Magdalena ada bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita baca pada saat Yesus disalib, Maria Magdalena hadir di situ. Pada saat Yesus dikuburkan, Maria Magdalena juga ada di situ. Kalau kita baca dalam Matius pasal 27 ayat 56, 61 juga pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kubur,
Maria Magdalena pun ada, dan termasuk pribadi yang menjumpai atau punya kesempatan berjumpa dengan Tuhan Yesus di awal-awal ya pada saat Tuhan Yesus bangkit. Kita baca dalam Matius 28 ayat 1. Dari situ kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena mengikuti Tuhan Yesus bukan hanya pada saat semuanya berjalan dengan baik-baik saja, tapi pada saat Tuhan Yesus sudah dianiaya, sudah disiksa, menderita, bahkan dihukum dengan sangat kejam yaitu salib, Maria Magdalena setia mengikut Tuhan Yesus sebagai ungkapan syukurnya karena dia sudah mengalami kelepasan dan kebebasan. Jadi saudara, kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita setia mengiring Tuhan. Mengiring Tuhan bukan hanya pada saat semuanya baik-baik saja, tapi mengiring Tuhan sampai akhir. Bahkan ketika penderitaan, ketika tantangan, kesulitan hadir, karena kita mengiring Tuhan, tetaplah setia mengiring Tuhan. Biarlah 3 hal ini mengingatkan kepada kita semuanya, bagaimana kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, dengan cara kita bersaksi, dengan cara kita melayani, dan dengan cara kita mengikut Tuhan dengan setia. Tuhan berkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan tolong, Roh Kudus yang akan urapi, supaya firman Tuhan yang kami pelajari dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.